Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Sesaat lagi, Anda akan menyaksikan program Live Update. Selamat menyaksikan. Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update siang Tribunnews edisi Jumat 26 Juli 2024. Hari ini akan kami sajikan informasi terkini dari berbagai daerah di Indonesia. Bersama saya Adela Rizna, kita jelang live update siang selengkapnya. Tribunnews mengawali berita pertama, yakni PDAM Surya Sembada Surabaya benar-benar ingin selalu memanjakan pelanggan. Adapun untuk memberi apresiasi pada pelanggan setianya, perusahaan air minum di Kota Pahlawan tersebut tengah mencari 6 pelanggan yang ingin diberangkatkan umroh gratis pada tahun ini. Bahkan jika non-muslim atau tidak ingin umroh juga bisa memilih menggantinya dengan uang atau diuangkan. Terkait hal itu, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Harian Surya. Faik Nuraini, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Nadila dan para tim semuanya, dimanapun Anda saat ini sedang berada, kabar dari Surabaya adalah kabar baik dari seluruh pelanggan PDAM Kota Surabaya, Surya Sembada Surabaya. Tahun ini PDAM Surabaya memang tengah mencari 6 pelanggan setia mereka untuk diumrohkan gratis. Ya 6. 6 ini akan selama 1 tahun para pelanggan di PDAM Surabaya berhak mendapat kesempatan untuk mendapat undian umroh gratis. Bayangkan, umroh gratis sekarang di atas sekitar 25 jutaan. Bagi mereka yang beruntung, dia akan berangkat, dan kalaupun toh ingin tidak berangkat, bisa diuangkan. Ini yang menjadi menarik. Ya, PDAM Kota Surabaya, para Tribunnews saat ini terus memberi kenyamanan pada pelanggan, terus memberi memanjakan para pelanggan mereka. Selain layanan cepat, aduan cepat, dan semua fasilitas saluran air, jaringan pipa airnya juga saat ini terus diperbaiki dan terus dipercepat untuk penanganan manakala ada kendala, ada kerusakan, dan ada kebocoran. Tribunnews, PDAM Kota Surabaya memang ini menjadi tahun yang ditunggu. Tahun ini pelanggan di Surabaya ada 600 ribuan, jadi lebih dari setengah juta warga Surabaya sudah menjadi pelanggan PDAM Kota Surabaya. Dan khusus untuk mereka yang saat ini menggunakan aplikasi CIS, berarti Customer Information System, PDAM sangat tengah mengembangkan yang namanya aplikasi berbasis aplikasi, bisa diunduh di Google Play maupun di App Store dengan mengklik CIS. Manakala si pelanggan ini sudah mengunduh itu, di situ ada banyak aktivitas terkait pelanggan, baik mulai pembayaran, mencatat meteran sendiri secara mandiri, ataupun aduan-aduan, ada semua ada di situ. Manakala sudah mengklik dan sudah mengunduh dan melakukan aktivitas di dalamnya, itulah yang berhak para pelanggan bisa mendapatkan hadiah umroh gratis. Tahun ini PDAM Kota Surabaya mencari 6 memang, dan diundi setiap 2 bulanan. Kalau ada 1 tahun berarti 12 bulan, 6 ini akan dibagi rata setiap 2 bulan. Jadi setiap 2 bulan akan diundi sekali. Januari, Februari akan diundi di Maret, Maret, April di Mei, Mei, Juni di Juli. Nah sekarang ini Juli berarti adalah pelanggan ketiga yang sudah mendapatkan kesempatan umroh itu. Ternyata memang ketiga-tiganya saat ini sudah diundi, dan ada yang sudah diuangkan karena non-muslim. Sehingga uang yang tadi puluhan juta, di atas 20 juta itu sudah bisa diuangkan. Masih ada 3 lagi yang akan diundi di berarti Juli, Agustus, di September. September, Oktober, November, Desember, di Januari. 3 ini yang akan tengah dicari. Kenapa PDAM terus getol seperti itu? Lagi-lagi layanan akan menjadi paling utama dilakukan oleh PDAM Kota Surabaya, sebuah BUMD milik Kota Surabaya yang melayani perusahaan air minum.
JIS memang saat ini setengah digalakkan karena semua semua layanan, semua aduan dan semua yang terkait dengan pelanggan cukup di HP itu menjadi prioritas program PDAM Surabaya. Saat ini sudah ada 230-an, belum sampai 250.000, sedang menuju ke sana, sudah pengguna JIS. Nah, artinya jumlah ini yang akan berkesempatan untuk mendapat undian umroh gratis. Ya, Tribuners dan rekan Nadila, demikian laporan saya dari Surabaya. Kembali ke studio, rekan Nadila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Humas PDAM Surya Sembada Surabaya Sabtu hari ini. Berikut untuk tayangannya. Untuk mendapatkan kesempatan undian umroh sangat gampang, Pak. Yang penting kita melakukan download aplikasi JIS itu tadi. Kita JIS itu apa? JIS itu Customer Information System, Pak. Oh, ya. Iya. Jadi kita berharap pelanggan hanya di rumah tetapi bisa menyelesaikan terkait masalah PDAM dengan jari. Oh, benar. Dengan klik gitu. bisa langsung mulai dari pembayaran. HP cukup ya itu. Betul, dengan HP aja sudah bisa terlayani semuanya. Baik. Mulai dari pembayaran, mau komplain apapun bisa ada di JIS. Baik. Begitu. Ya, Bu Rini. Jadi Tribuners dan seluruh warga Surabaya saat ini silahkan dimanfaatkan gitu. Ini adalah kesempatan emas bagi warga Surabaya, khususnya pelanggan setia PDAM Surabaya. Tribuners, jagat media sosial digaduhkan dengan postingan sebuah rekaman video, yakni pada Rabu 24 Juli 2024 malam, yakni tentang penemuan kerangka manusia. Beredarnya video tersebut juga terdengar di Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bumi, Aibtu Kurniawan Eko Purnomo. Malam itu juga personel Polsek atau Koramil Tanjung Bumi bersama warga melakukan penyisiran dengan lampu penerangan seadanya namun belum membuahkan hasil. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Madura. Ahmad Faisal Edo, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, rekan Abila, Tribuners, selamat siang. Sebuah rekaman video tentang penemuan kerangka manusia di pesisir pantai utara Kabupaten Bangkalan beredar secara masif di media sosial mulai Rabu 24 Juli 2024 malam. Rekaman itu membuat gaduh di jagat maya karena memperlihatkan dengan jelas tengkorak manusia berikut kerangka tubuhnya. Dalam rekaman video durasi 1 menit 40 detik itu terdengar suara beberapa pria yang salah seorang diantaranya mengatakan penemuan kerangka manusia itu berlokasi di pesisir pantai Desa Banyu Sangkah, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan. Malam itu juga Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bumi, Aibtu Kurniawan Eko Purnomo bersama warga serta personel Koramil Tanjung Bumi melakukan penyisiran dengan lampu penerangan seadanya. Namun upaya tersebut belum membuahkan hasil karena kerangka manusia seperti dalam video yang tersebar belum ditemukan. Tribuners, penyisiran kembali dilakukan pada Kamis 25 Juli 2024 pagi hingga siang hari kemarin. Namun meski telah menyisir hingga sejauh 2,5 kilometer, pihak kepolisian bersama warga juga tidak menemukan kerangka manusia. Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bumi Aibtu Kurniawan Eko Purnomo mengungkapkan penyisiran dilakukan di sepanjang pesisir pantai antara Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan 10 yang diduga sebagai lokasi penemuan kerangka manusia. Kurniawan menjelaskan pihaknya menerima rekaman video itu pada Rabu malam sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat. Suara seorang pria dalam video tersebut juga menyampaikan bahwa kerangka manusia itu sepertinya berjenis kelamin laki-laki, makan gelang menyerupai oka-oka. Sejak beredarnya video itu, pihak Polsek dan hingga saat ini belum seorang pun secara resmi melaporkan penemuan kerangka manusia yang direkam melalui kamera ponsel dan tersebar luas di media sosial. Selain itu, Polsek Tanjung Bumi selama ini juga belum pernah menerima laporan dari masyarakat atas perkara kehilangan anggota keluarganya. Tribuners, Kurniawan menduga kerangka manusia itu merupakan korban kecelakaan di laut yang terbawa arus di pesisir pantai.
intensif kegiatan penyisiran dilakukan mulai Rabu malam. Pihak TNI Polri serta masyarakat hingga saat ini belum menemukan kerangka manusia seperti dalam rekaman video yang kemudian disebar di media sosial. Demikian rekan Adila dari Bangla dapat kami laporkan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kanit Reskrim Polsek Tanjung Bumi yakni Aibtu Kurniawan Eko Purnomo. Berikut untuk tayangan. Berdasarkan video yang viral tentang penemuan kerangka mayat di desa Banyusangkah, pesisir, kami dari Polsek Tanjung Bumi sudah melakukan pencarian lokasi berdasarkan video itu. Namun dari pencarian itu, dari pesisir Banyusangkah, kami tidak menemukan kerangka itu. Sampai perjalanan berapa kilo tadi? Kira-kira 2 kilo atau 2,5 kilo karena sampai ke desa Labuhan. Kami dibantu oleh masyarakat desa Banyusangkah untuk membantu mencari sesuai video yang ada di yang viral tersebut. Demikian info dari kami Polsek Tanjung. Tribuners, Syahrir Nurdin, 49 tahun, seorang tukang ojek di Gorontalo, harus mendekam di penjara setelah terbukti menjadi kurir narkoba. Kapolresta Gorontalo Kota, Kombes Pol Ade Permana mengatakan bahwa Syahrir ditangkap pada tanggal 27 Juni 2024 saat berada di Jalan Tirtonadi, Kelurahan Tapa, Kecamatan Sipana, Gorontalo. Setelah penangkapan, pihak kepolisian menginterogasi Syahrir dan melakukan penggeledahan di kediamannya. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Gorontalo. Fernandes Sialagana, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik rekan Adila dan juga Tribuners dimanapun berada, dan memang benar Syahrir Nurdin telah ditangkap oleh pihak kepolisian, dan dalam penangkapan tersebut Syahrir diperiksa kediamannya, dan di rumah Syahrir itu polisi menemukan 9 bungkus narkoba jenis sabu-sabu yang disimpan di belakang pintu begitu, dan sabu-sabu tersebut itu memiliki berat sekitar 1,574 gram per bungkusnya, dan pada hasil uji pada barang tersebut positif mengandung metafetamin begitu, dan sabu-sabu tersebut disimpan dalam 2 lapis kantong plastik berwarna hitam dan siap untuk didistribusikan kepada pembeli yang telah bertransaksi dengan Yurni yang merupakan atasan Syahrir begitu. Dan Kombes Pol Ade menjelaskan bahwa Yurni juga telah diamankan oleh Polda Gorontalo pada hari yang sama saat Syahrir tertangkap begitu. Ini bukan kali pertama Syahrir terlibat dalam kasus narkoba, dan pada tahun 2021 ia ditangkap dan dijatuhi hukuman 5 tahun penjara, dan Syahrir sempat dibebaskan dengan bersyarat tetapi kembali terlibat dalam bisnis haram ini begitu. Dan hal ini juga akan memperberat hukumnya karena rekam jejak kriminalnya yang terulang kembali. Syahrir akan dijerat dengan pasal 144 ayat 1 sub pasal 112 ayat 1 pasal 127 ayat 1 sub A sub pasal 144 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang narkotika dengan ancaman pidana maksimal 4 tahun bagi pengguna narkotika golongan 1. Karena Syahrir sempat dipenjara, maka masa kurungan sebelumnya akan ditambah sepertiga dari total kurungan yang seharusnya dijalankan Syahrir sebelum dibebaskan bersyarat begitu. Dan Syahrir memang mengaku kepada wartawan dan juga saat interogasi polisian bahwa ia telah lama mengonsumsi narkotika sejak tahun 2017 begitu. Dan melalui pekerjaan ini sebagai kurir narkoba, ia mengaku bahwa tidak mendapatkan penghasilan apapun begitu. Namun ia diberikan imbalan berupa penggunaan tak terbatas terhadap barang yang diedarkan. Dan Syahrir mengaku bahwa ia menggunakan barang tersebut di kediamannya di dalam rumahnya yang kebetulan Syahrir tinggal bersama orang tuanya begitu. Karena ia telah berpisah dengan istrinya dan juga anak-anaknya. Baik Tribuners, itu dulu yang bisa kami sampaikan. Saya kembalikan ke studio, rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, Bea Cukai Malili bersama Satpol PP Tanah Toraja melaksanakan operasi gempur 2024 di Kabupaten Tanah Toraja.
Adapun operasi dilaksanakan selama 2 hari, yakni pada Kamis 25 Juli hingga Jumat 26 Juli 2024. Pada operasi pertama, hari Kamis, tim menyasar kios hingga toko-toko di Pasar Sanggala, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Toraja. Yura Mangapan, silakan untuk laporan lengkapnya. Tim gabungan lakukan pengecekan rokok ilegal di Kabupaten Tanah Toraja. Tim gabungan dari Bea Cukai Malili dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan operasi gempur serentak tahun 2024 di wilayah Kabupaten Tanah Toraja. Operasi pertama mulai menyasar kios hingga toko-toko di Pasar Sanggala, Kecamatan Sanggala, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan pada Kamis 25 Juli siang. Diketahui bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan selama 2 hari, dari tanggal 25 sampai 26 Juli 2004. Kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Tanah Toraja. Sejumlah toko-toko di Pasar Sanggala disisir petugas gabungan. Pelaksana pemeriksa Adam Firdaus mengatakan bahwa operasi gempur ini merupakan upaya untuk memerangi peredaran rokok ilegal yang akan berlangsung selama 2 hari. Ia menegaskan bahwa untuk tahun 2024 ini merupakan ketiga kalinya di Tanah Toraja ia melaksanakan pemeriksaan. Di hari pertama belum ada barang bukti yang bisa ditemukan, ungkap Adam Firdaus saat selesai operasi. Karena kemungkinan masyarakat mulai sadar sehingga hari pertama tidak ditemukan barang ilegal tersebut. Dan ia juga menjelaskan bahwa ciri-ciri rokok ilegal yaitu rokok polos tanpa pita cukai, rokok dengan pita cukai palsu, rokok dengan pita cukai bekas, rokok dengan pita cukai salah peruntukan, dan personalisasi. Terakhir ia mengatakan juga bahwa mungkin karena hari pertama jadi belum ada hasil yang maksimal atau masyarakat yang mulai sadar sehingga tidak menjual rokok ilegal tersebut. Dalam pantauan Tribun Toraja di lokasi, titik pertama dilakukan pemeriksaan di salah satu toko grosir di Pasar Sanggala. Kemudian dilanjutkan di setiap kios sepanjang jalan hingga berakhir di Makula, Lembang Tokesan, Kecamatan Sanggala Selatan, Kabupaten Tanah Toraja pada siang. Sepanjang pemeriksaan berjalan tidak ditemukan barang ilegal di setiap kios pada operasi pertama yang dilakukan oleh tim Bea Cukai dari Malili dibantu dengan Satuan Polisi Pamong Praja. Baik, demikian yang saya laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama pelaksana pemeriksa operasi gempur 2024 Adam Firdaus. Berikut untuk tayangannya. Ilegal di Tanah Toraja ini sudah keberapa kali, dan dalam pemeriksaan apa ada barang bukti rokok ilegal yang diamankan? Terus bagaimana cara membedakan rokok ilegal dan legal, bisa dijelaskan? Oh ya, kalau untuk tahun 2024 ini kali ketiga kita di Tanah Toraja. Untuk yang kali ketiga ini baru hari pertama mungkin, jadi belum ada sejauh ini barang bukti yang kita temukan kan. Tapi kalau di 2 operasi sebelumnya ya ada lah, walaupun belum begitu signifikan. Karena mungkin kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi di wilayah Toraja ini terkait rokok ilegal. Ciri-cirinya bisa dijelaskan sama teman saya. Beberapa ciri rokok ilegal yang paling jelas dan banyak. Tribuners, sudah selama 2 minggu siswa di SD Negeri Satra belajar secara lesehan di Polskesdes atau Pos Kesehatan Desa. Hal tersebut lantaran gedung sekolah sedang dibongkar untuk renovasi berat. Meskipun harus belajar dengan kondisi darurat di Polskesdes, tidak menyurutkan semangat anak-anak di SD Negeri Satra untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Bali. Eka Mital Suputra, silakan untuk laporan lengkapnya. Jadi terima kasih Adila.
sudah selama 2 pekan belakangan siswa di SD Negeri 1 di Kecamatan Kelungkung, Kabupaten Kelungkung terpaksa belajar secara lesehan di Poskesdes desa setempat. Jadi mereka terpaksa belajar di Poskesdes karena sekolah mereka masih dalam tahap renovasi berat sampai dengan bulan September mendatang. Jadi kondisi belajar mereka lesehan di bawah dengan membawa meja yang berukuran kencing. Mereka pun belajar dalam keadaan saling berhimpit sehingga kurang nyaman bagi para siswa-siswi. Meski demikian, pihak guru tetap memastikan proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan normal. Demikian juga hal ini sudah mendapatkan pemakluman para orang tua. Jadi para siswa-siswi harus belajar di Poskesdes desa setempat sampai dengan bulan September mendatang atau sampai sekolah mereka rampung diperbaiki. Demikian Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama guru wali kelas 1 di SD Negeri Satra Sang Ayu Made Alif Setialsih. Berikut untuk tayangan. Masuknya ke tanggal 15 Juli Niki. Sudah mulai di sana, tapi sebelumnya ke gotong royong kami bersama dengan anak-anak bersama dewan guru bersih-bersih di lingkungan Dike gitu. Karena tidak ditepati Dike, tidak dipakai puskesmasnya Dike. Kena banjir waktu Niki, lumpurnya banyak. Itu yang 19 dan pohon gitu. Terus solusinya memang di tempat itu aja ya Bu? Nggak ada tempat lain yang lebih representatif untuk melakukan proses belajar mengajar? Niki ada bali-balinya, tapi bali-balinya dipakai kan? Karena Agustus Niki kan acara satu-satunya Dike. Tribuners, menjelang upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia 17 Agustus 2024 mendatang, kesiapan Paskibraka tingkat Kabupaten Fak-Fak mencapai 65% di Stadion 16 November Fak-Fak, Papua Barat. Diketahui pada Kamis 25 Juli 2024, Paskibraka Kabupaten Fak-Fak tengah intens berlatih saat sore hari meskipun cuaca di Kabupaten Fak-Fak belakangan ini kurang bersahabat. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua Barat. Aldi Bimantara, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik Adila dan juga pemirsa, dilaporkan dari Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat, menjelang momen perayaan upacara detik-detik proklamasi Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Kabupaten Fak-Fak, Provinsi Papua Barat. Ini tentunya sudah semarak sekali persiapannya. Salah satunya juga ini persiapan intens dilakukan oleh tim Paskibraka Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat tahun 2024 ini, Adila dan juga pemirsa. Dan berdasarkan pantauan kami di pemusatan pelatihan tingkat kabupaten yang ada di Stadion Utama 16 November di kawasan Puncak Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat pada kemarin sore, Kamis 25 Juli 2024, memang ini terlihat antusias dan juga semangat serta kegigihan dari para peserta Paskibraka tingkat Kabupaten Fak-Fak untuk kemudian berlatih dari mulai peraturan baris berbaris memasuki dan keluar dari lapangan begitu, dan juga persiapan juga sudah mulai dilakukan ataupun pelatihan juga sudah mulai dilakukan khusus untuk bagaimana membentuk formasi yang akan dipakai dalam proses penaikan dan juga penurunan bendera merah putih saat momen upacara HUT Republik Indonesia nanti. Adila dan juga pemirsa, dapat kami informasikan dari Kabupaten Fak-Fak Provinsi Papua Barat pula bahwasannya dikatakan Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kesbangpol Fak-Fak, Muhammad Taufik,
ia menyebutkan bahwa saat ini tim Paskibraka Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat sudah memasuki hari keempat dan total latihannya ini efektif hanya 25 hari ke depan dan saat ini kesiapan sudah mencapai 65%. Muhammad Taufik menjelaskan tahapan seleksi memang sangat ketat sehingga saat pelatihan kini sudah memasuki latihan baris berbaris keluar dan memasuki lapangan. Untuk peraturan baris berbaris terus diintensifkan dan saat ini juga sudah memasuki latihan formasi sebagaimana yang saya informasikan sebelumnya. Adila dan juga pemirsa, dikatakannya untuk formasi sendiri masih bersifat rahasia karena nantinya akan menjadi kejutan ataupun surprise pada saat momen upacara 17 Agustus 2024 di Stadion 16 November Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat nantinya. Adila dan juga pemirsa, ia juga bersyukur karena dari teman-teman pelatih juga menggenjot kesiapan peserta ini dengan diadakannya pra-pelatihan sebelum peserta Paskibraka Kabupaten Fakfak ini memasuki tahapan pelatihan yang saat ini tengah mereka jalani dan ikuti. Adila dan juga pemirsa disinggung soal kendala yang berarti selama ini pihaknya mengemukakan bahwasanya sejauh ini saat pelatihan tidak ada masalah berarti yang signifikan, hanya saja khusus untuk di Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat ini pihaknya menyesuaikan dengan cuaca belakangan ini yang terjadi di Kabupaten Fakfak Papua Barat karena cuacanya tak menentu alias sering hujan, sehingga ini sering membuat pihak penyelenggara ataupun teman-teman Paskibraka juga beradaptasi dengan cuaca. Kemudian disampaikannya pula untuk pelatih Paskibraka Kabupaten Fakfak Papua Barat tahun 2024 ini sepenuhnya dari Kepolisian Resor Polres Fakfak Papua Barat. Adila dan juga pemirsa, dikatakannya pemerintah daerah juga sangat support ataupun mendukung penuh meskipun diketahui dengan dana yang terbatas karena sebagaimana kita ketahui bersama ada fokus juga ke pilkada pada November 2024 mendatang, tapi perhatian tentunya tetap ada dan ini tentunya tidak menyurutkan semangat dan spirit dari adik-adik kita, tim Paskibraka Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat yang nantinya akan bertugas pada momen 17 Agustus 2024 nantinya. Adila dan juga pemirsa, sebagai informasi tambahan, dari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat juga mengirim satu siswi perempuan asal dari SMA Negeri 1 Kokas ke Ibu Kota Nusantara untuk bergabung bersama-sama dengan tim Paskibraka Nasional dan akan menaikkan bendera merah putih pada momen upacara hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur. Adila, demikian laporan singkat jurnalis Tribun Papuabarat.com Aldi Bimantara langsung dari Fakfak Papua Barat terkait dengan kesiapan tim Paskibraka Kabupaten Fakfak menjelang momen 17 Agustus 2024 mendatang. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Kabid Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa di Kesbang Pol Fakfak, yakni Muhammad Taufik. Berikut untuk ketayangannya. Terima kasih. Alhamdulillah, adik-adik Paskibraka Kabupaten Fakfak untuk hari ini sendiri itu sudah memasuki hari keempat latihan. Hari keempat latihan karena mereka memulai latihan itu di tanggal 22 hari Senin kemarin. Berarti berhitung hari Kamis ini hari keempat. Adapun PPD dengan persiapan, mereka boleh sudah dikatakan karena memang seleksinya, tahapan seleksinya itu agak ketat ya, dan semua unsur itu harus dilaksanakan tiap seleksi, maka di hari keempat ini mereka bahkan sudah mulai latihan masuk keluar lapangan. Untuk PBB sendiri tetap masih dengan peningkatan, tapi mereka sudah mulai masuk lapangan, bahkan mereka sudah mulai latihan formasi. Nah, untuk formasi. Sidang pemeriksaan kasus dugaan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc KPU Kabupaten Lumajang belum menghasilkan putusan sanksi pada Kamis 25 Juli 2024. KPU Kabupaten Lumajang mengkonfirmasi masih harus mengkaji hasil sidang pemeriksaan teradu, yakni Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK Pasirian Divisi Perencanaan Data dan Informasi berinisial NHB. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Jatim Timur. Erwin Wijaksono, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Abdulwadi Subio. KPU Kabupaten Lumajang melakukan sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran kode etik Badan Ad Hoc
KPU Lumajang pada hari Kamis kemarin, dan hasil dari sidang pemeriksaan tersebut masih belum mengerucut pada dikeluarkannya sanksi seorang anggota. Komisioner Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Lumajang, Amin Sobari, mengatakan bahwa pihaknya masih harus mengkaji hasil sidang pemeriksaan tersebut, apalagi sebelumnya sudah 2 kali sebenarnya sudah dilakukan pemeriksaan serupa, yang dimana klarifikasinya sama disampaikan oleh NHB seperti pada sidang yang dilakukan oleh Bawaslu beberapa waktu lalu. Menurut Amin sendiri, pihaknya masih belum mengeluarkan sanksi karena memang masih membutuhkan waktu untuk melakukan pengkajian. Di mana di sisi lain, sebenarnya KPU Lumajang sendiri malah sudah mengakui bahwa Teradu sendiri juga kuat melakukan tindakan survei sembari melakukan pencocokan dan penelitian tersebut. Menurut Amin sendiri, penentuan sanksi yang akan diberikan oleh KPU Lumajang ada 2 macam, yakni sanksi teguran hingga sanksi pemberhentian. Namun hingga kini masih belum jelas mana sanksi yang akan diberikan untuk Teradu berinisial NHB tersebut. Dan mengenai motif dari anggota PPK tersebut melakukan survei adalah ingin melakukan mengetahui peta politik pilihan masyarakat Pasirian terhadap bakal calon kepala daerah yang sudah berkembang saat ini. Dan KPU Lumajang membantah bahwa anggotanya tersebut berafiliasi dengan salah satu anggota paslon, anggota bakal calon paslon yang ada di Lumajang saat ini. Begitu Adila Bistrio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Komisioner KPU Lumajang Divisi Hukum yakni Amin Sobari. Berikut untuk tayangannya. Masih setelah ini hasil fakta-fakta persidangan akan kita buat penelitian dan kajian. Jadi ada proses penelitian dan kajian. Hasil penelitian dan kajian itu akan kita bawa pleno untuk membuat putusan. Juga seperti itu. Berapa orang yang diperiksa? Hari ini ada Teradu 1 orang, kemudian ada pengadu juga dari Bawaslu, teman-teman Bawaslu dan Pemacam, ada pihak terkait dari BPS Desa Muter dan ada sekitar 15 orang saksi. Untuk yang terakhir ini seperti apa? PPK, anggota PPK sendiri. Teradu ini apa ada? Tribuners, kondisi bangunan SMP Negeri 1 Suruh Kabupaten Trenggalek memprihatinkan pada Kamis 25 Juli. Setidaknya ada 2 bangunan yang rusak parah dan tidak bisa digunakan lagi, yakni ruang guru dan toilet siswa laki-laki. Dari pantauan di lokasi, plafon ruang guru di sekolah tersebut jebol. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Mataraman. Sofyan Arif Chandra, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, terima kasih Adila. Selamat siang Tribuners. Benar sekali kondisi bangunan SMPN 1 Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek sangat memprihatinkan. Ada 2 bangunan yang rusak dan tidak bisa digunakan lagi, yaitu ruang guru dan toilet siswa laki-laki. Dari pantauan kami di lapangan, plafon ruang guru di sekolah tersebut sudah jebol dan dari lubang tersebut nampak struktur atau kerangka utama atap yang terbuat dari kayu sudah rapuh digerogoti rayap. Tak hanya itu, plafon di sudut-sudut ruangan tersebut juga nampak bergelombang dan kondisi tersebut juga diperparah dengan kusen kayu jendela yang juga mulai lapuk. Kondisi toilet siswa laki-laki bahkan lebih parah. Atap toilet tersebut sudah mulai turun dari posisi yang seharusnya dan terancam ambruk.
atau toilet pun juga nampak bergelombang dan yang merupakan pertanda struktur penopangnya sudah mulai patah di sana sini. Kami sempat ngobrol dengan seorang guru SMPN 1 Suruh yaitu Marioto yang mengatakan kerusakan ruang guru ini mulai nampak parah dalam setahun terakhir hingga para guru memutuskan untuk mengungsi ke ruangan lain. Untuk ruang guru ini memang sudah tidak bisa dipakai dan dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek juga merekomendasikan agar disegel karena sudah tidak memungkinkan untuk digunakan dan justru berbahaya jika ditempati. Para guru ini sempat mengungsi ke salah satu ruang kelas siswa, namun dalam penerimaan peserta didik baru pada tahun ini, antusias siswa untuk mendaftar ke SMPN 1 Suruh sangat tinggi, sehingga jumlah murid yang diterima tahun ini lebih banyak daripada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian, ruang kelas yang dijadikan ruang guru sementara tersebut akhirnya terpakai oleh siswa baru, sehingga para guru harus mengungsi lagi untuk pindah ke aula. Perpindahan dari ruang kelas ke aula ini juga cukup disayangkan dan para guru juga berpikir berkali karena biasanya aula ini digunakan oleh para siswa untuk beraktivitas ekstrakurikuler, mulai dari olahraga badminton hingga kegiatan kesenian atau kebudayaan lainnya. Sehingga saat ini kegiatan-kegiatan tersebut tidak bisa digunakan lagi karena harus digunakan oleh ruang guru. Sementara untuk siswa laki-laki sudah tidak digunakan lebih kurang setahun terakhir. Saat ini siswa laki-laki harus ikut menggunakan toilet siswa perempuan menjadi satu. Secara jumlah, toilet ini juga kurang proporsional karena SMPN 1 Suruh hanya mempunyai 10 toilet dengan perbandingan siswa sekitar 450 siswa. Pihak sekolah sendiri juga sudah mencoba untuk mengajukan perbaikan dan dari pengajuan tersebut Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek akan mencoba menganggarkan untuk melakukan perbaikan pada tahun 2025. Pihak sekolah sendiri sangat berharap agar kedua infrastruktur tersebut segera diperbaiki karena SMA 1 Suruh ini merupakan SMP negeri yang digandrungi di Kecamatan Suruh dan menjadi satu-satunya SMP negeri di kecamatan tersebut. Begitu rekan Adila yang dilaporkan dari Kabupaten Trenggalek kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Humas SMP Negeri 1 Suruh yakni Marioto. Berikut untuk tayangan. Wakil masuk gimana? Wakil Humas. Pak Apunten, ada kesini juga ya? Agak maju dikit, Pak. Nah, ini yang mengalami kerusakan juga itu ruang guru dan juga untuk fasilitas kamar mandi dan WC untuk siswa itu satu lokal. Itu lokal itu ada 3 ruang, 6 ruang fasilitas untuk kamar mandi dan WC. kalau untuk ruang gurunya itu seperti apa? Kalau ruang gurunya sudah tidak bisa dipakai karena kemarin dari dinas juga merekomendasikan. Tribuners, 2 perwira polisi di wilayah hukum Polresta Kupang dimutasi ke Yanma Polda NTT. Kedua perwira polisi tersebut yakni Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota AKP Yohannes Suherdi dan KBO Reskrim Polresta Ibda Rudi Soik. Keduanya dimutasi ke Yanma Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perilaku tidak disiplin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Pols Kupang. Ray Rebono, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik, terima kasih rekan Adila. Selamat siang Tribuners dari Kupang, dari Provinsi NTT. Dapat saya laporkan bahwa Kabid Humas Polda NTT, Kombes Pol Arya Sandi mengatakan mutasi dalam tubuh Polri merupakan bagian yang biasa dalam upaya penyelenggaraan organisasi dan pembinaan karir para personel. Terbukti dengan dilakukannya mutasi terhadap 9 perwira Polda NTT, termasuk diantaranya perwira yang sedang menjalani pemeriksaan terkait pelanggaran dan perwira yang melanjutkan penyidikan. Salah satu perwira yang mengalami mutasi adalah Kasat Reskrim Polres Manggarai
yang dipindahkan karena mengikuti pendidikan S2. Namun, tidak semua mutasi berlangsung tanpa kontroversi. Kata Kabid Humas Polda NT, Kasat Reskrim Polresta Kupang Kota, dan KBO Reskrim Polresta juga terkena dampak mutasi tersebut. Keduanya dipindahkan ke Yanmah Polda NTT untuk menjalani pemeriksaan terkait dugaan perilaku tidak disiplin. Insiden itu sedang ditangani oleh Propam Polda NTT setelah diketahui bahwa yang bersangkutan berada di tempat karaoke saat jam dinas atau jam bertugas. Mutasi itu, kata Arisandi, menjadi bagian dari upaya Polri dalam mempertahankan standar disiplin dan profesionalisme di antara anggotanya. Keterbukaan dan transparansi dalam mengelola kasus seperti ini merupakan langkah penting untuk memelihara integritas institusi kepolisian. Menurut Arisandi juga, Polda NTT melakukan mutasi sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip manajemen sumber daya manusia atau SDM yang berlaku. Selain itu, upaya pembinaan karir terus dilakukan untuk memastikan bahwa setiap personil Polri dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners sudah mengabdi untuk Kabupaten Tanah Tidung selama 1 tahun 7 bulan. AKBP Didik Purwanto tak lagi menjabat sebagai Kapolres Tanah Tidung, yakni sejak digantikan oleh AKBP Erwin Syahputra Badik. Adapun AKBP Erwin Syahputra Badik telah menerima surat dari pemberitahuan dari Mabes Polri sejak Senin 24 Juli 2024. Prosesi serah terima jabatan atau sertijab baru dilaksanakan hari Selasa 23 Juli 2024 di Polda Kalimantan Utara. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kaltara. Rismayanti, silakan untuk laporan lengkapnya. Polres Tanah Tidung, AKBP Didik Purwanto mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang ada di Kabupaten Tanah Tidung, mulai dari pemerintah, masyarakat, dan tokoh-tokoh penting yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Untuk kita ketahui adalah AKBP Didik Purwanto sendiri merupakan Kapolres pertama yang ada di Kabupaten Tanah Tidung sejak berdirinya Polres Tanah Tidung di tahun 2022 lalu. Ia mengatakan berdirinya Polres Tanah Tidung ini dapat terjadi berkat dukungan dan usaha dari semua pihak yang ada di Kabupaten Tanah Tidung. Ia mengaku selama menjabat sebagai Kapolres, cukup banyak kendala yang harus ia hadapi, mulai dari segi personil, fasilitas prasarana, dan kegiatan lainnya. Namun, ia merasa bersyukur karena pemerintah Kabupaten Tanah Tidung sendiri sangat cukup mendukung dan terus membantuan terkait dengan agenda-agenda yang dilakukan dalam program Kapolres selama masa jabatannya. Posisi AKBP Didik Purwanto sendiri sebagai Kapolres di Tanah Tidung digantikan AKBP Erwin Syahputra Manik yang menerima surat pemberitahuan sejak tanggal 24 Juni 2024 dan baru melaksanakan serah terima jabatan atau pada tanggal 23 Juli 2024 kemarin. Diungkap oleh AKBP Erwin bahwa dirinya sudah mendapat laporan hasil program dari Kapolres sebelumnya, dan dari hasil laporan tersebut masih ada hal-hal yang harus ia selesaikan di masa jabatannya mendatang. Karena memang kita ketahui bahwa Polres Tanah Tidung sendiri baru terbentuk dan masih dalam tahap perkembangan. Ia mengungkap dalam masa jabatannya nanti, hal yang akan dia fokuskan atau menjadi prioritasnya adalah bagaimana meningkatkan personel TNI. Maksud saya polisi yang ada di
Kabupaten Tanah Tidung. Dan menurut informasi yang sudah ia dapatkan dari hasil laporan tersebut, Kapolres Tanah Tidung sebelumnya yaitu AKBP Didi Purwanto sudah mengajukan penambahan personil untuk berada di Kabupaten Tanah Tidung sendiri. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan, Nadila. Saya kembalikan kepada Anda di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners PT Zisra Dwi Jaya bekerja sama dengan Genting Plantation mencari pekerja di Kota Makassar. Diketahui sebanyak 60 orang telah mengikuti sosialisasi di Rumah Makan Kebun Bandara, Jalan Bandara Baru nomor 3, Kota Makassar pada Rabu 24 Juli. Diketahui setelah sosialisasi, para calon pekerja migran Indonesia akan menjalani seleksi langsung oleh Genting Plantation, perusahaan asal Malaysia. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Timur. M. Yombil, silakan untuk laporan lengkapnya. Iya, baik rekan. Bisa saya jelaskan bahwa PT Zisra Dwi Jaya bekerja sama dengan Genting Plantation itu mencari sebanyak 120 pekerja atau calon pekerja migran Indonesia PMI di Malaysia. Genting Plantation sendiri turun langsung untuk menseleksi para calon PMI yang terjaring di Kota Makassar sebagai pekerja sebagai buruh sawit ya di Sabah nantinya. Nah, PT Zisra sendiri ini melakukan sosialisasi sekaligus melakukan interview kepada calon-calon PMI yang sekiranya nanti lolos. Dan selain itu juga semua proses pendaftaran dari para calon PMI yang terjaring ini dilakukan secara gratis ya, atau zero cost dari para calon PMI. Kemudian keuntungan yang bisa didapatkan juga bagi mereka yang terpilih yang akan berangkat ke Sabah nantinya itu minimal kontrak pertama itu 2 tahun kontrak, kemudian mendapatkan juga tempat tinggal di Sabah nantinya, kemudian gaji setara 1.500 ringgit Malaysia, kemudian asuransi. Selain itu juga pihak perusahaan memberikan kewenangan kepada PMI untuk bekerja selama 8 jam saja. Dan kemudian kalau mendapatkan kerja tambahan atau lembur akan diberikan gaji tambahan begitu ya, uang lembur. Nah, selain itu juga memang PT Zisra Dwi Jaya ini merupakan perusahaan yang mencari tenaga-tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri. Dan pengiriman PMI ke luar negeri dalam hal ini ke Sabah itu melalui jalur-jalur ilegal dan semua diurus oleh PT Zisra Dwi Jaya. Seperti itu, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan rekan. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Gelaran Riders Parade and Sunset Meetup menjadi yang pertama di Asia. Dan kegiatan hari ini adalah sosialisasi dan interview, seleksi interview. Kami datangkan langsung dari perusahaan pengguna dari Malaysia. Untuk nama perusahaannya dengan Genting Plantation. Genting Plantation untuk penempatan di Sabah, Malaysia. Permintaan yang dari Genting itu ada 120. Jadi di mana kalau di Sulawesi ini terpenuhi, kemungkinan akan ada JO berikutnya, permintaan berikutnya mungkin akan lebih banyak lagi. Insya Allah mudah-mudahan hari ini sukses, bisa terpenuhi kuota kami. Berikutnya Sulawesi akan kami adakan lagi untuk seleksi. Oke, bagaimana antusias peserta hari ini, Bu? Antusias peserta, alhamdulillah lumayan. Gelaran Riders Parade and Sunset Meetup menjadi yang pertama di Asia dan berlangsung di kawasan The Mandalika, Lombok Tengah, NTB. Adapun Riders Parade and Sunset Meetup menghadirkan 12 pembalap dari beberapa negara Asia. Adapun Riders Parade tersebut dimulai dari Pertamina Mandalika International Circuit dan berakhir di Kuta Beach Park atau KBP. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Lombok. Sinto, silakan untuk laporan lengkapnya.
Baik, terima kasih rekan Adila. Ya benar sekali Tribuners bahwasannya ajang balapan Asia Auto Racing Championship 2024 yang merupakan kedua kalinya terselenggara di Indonesia, tepatnya di sirkuit internasional Mandalika, menjadi ajang yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa pecinta balap tanah air Tribuners begitu. Ajang bergengsi ini tentunya Tribuners menghadirkan sesuatu yang beda, yaitu salah satunya adalah parade dan sunset meet up ya dengan seluruh penggemar balap begitu. Tribuners bertempat di Kuta Beach Park, Pantai Kuta ya, Desa Kuta, Kecamatan Pojok, Lombok Tengah Tribuners begitu. Berdasarkan pantauan Tribun Lombok, Tribuners, keseruan dari parade tampak ya sangat terasa begitu, yang dimana masyarakat tampak terjun begitu ya ikut menyaksikan keseruan parade ini Tribuners begitu. Hal ini menandakan bahwasanya gelaran Asia Auto Racing Championship 2024 juga menjadi wadah ya bagi para pembalap Indonesia tentunya untuk kemudian ikut berpartisipasi dalam ajang Asia Auto Racing Championship 2024 ini Tribuners begitu. Dalam kesempatan tersebut pula bahwasanya pembalap Indonesia di ajang Asia Auto Racing Championship 2024 ini menghadirkan sebanyak 35 pembalap Indonesia Tribuners yang terjun di balapan kali ini Tribuners begitu. Hal ini tentunya dari pihak penyelenggara baik dari RRC, kemudian Mandalika Grand Prix Association selaku promotor sirkuit Mandalika, dan juga ITDC selaku pengelola selaku pemilik sirkuit Mandalika tentunya ingin menjadikan ya sirkuit Mandalika ini sebagai tempat lahirnya pembalap-pembalap muda Indonesia yang akan mendunia Tribuners begitu. Pihaknya ingin melahirkan pembalap-pembalap sekelas Arai Agaska Diboni Laksana yang merupakan pembalap muda asal NTB yang kini telah mendunia, dan juga data pada RRC yang pertama di sirkuit Mandalika berhasil menjadi juara dan mengibarkan bendera putih mengumandangkan Indonesia Raya Tribuners begitu. Sebagai informasi saja Tribuners bahwasanya ajang balapan Asia Auto Racing Championship 2024 ini bakal diselenggarakan tanggal 26 hingga 8 Juli 2024 Tribuners begitu. Sebanyak ratusan pembalap ya, seratusan pembalap akan berlaga begitu ya di beberapa kelas Tribuners untuk memperebutkan ya juara ya begitu ya, dengan race dilakukan sebanyak 2 kali Tribuners begitu. Ajang ini diharapkan bisa menjadi membuat ya kawasan di Mandalika sebagai sport tourism atau the ultimate destination sport tourism di Indonesia Tribuners. Sekian rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Priyandi Satria, Direktur Utama MGPA. Berikut untuk tayangan. National Eco Marathon, Mandalika Racing Series, kemarin Yamaha Blue Crew Racing, minggu ini Asia Road Racing. Jadi dari sisi tracknya sendiri sudah dicoba terus selama 1 bulan ini. Kemudian elektroniknya itu ada digital flag, ada CCTV, ada timing loop, segala udah kita cek juga. Jadi insya Allah event ARRC besok sampai minggu berjalan dengan baik dan lancar. Jumlah peserta dan dari negara mana? Jumlah peserta hampir 100 ya, dari 14 negara. Kemudian totalnya hampir 100 tadi, kelasnya dari 150, kemudian 250 super sport, 600 super sport, kemudian superbike 1000 cc. Pak, informasinya ini dibuka gratis untuk umum Pak ya? Mengenai tiketing nanti Iya. Pak Mamit yang Pak izin, mungkin ini bedanya dengan ARC 2023 dengan 2024 ini seperti apa Pak? Mungkin yang bisa yang baru lah mungkin dari. Ya, kalau dari persiapan sih sama aja ya. Kita berusaha jauh lebih baik. Tahun lalu, tahun pertama persiapannya masih ada yang kurang, belum cocok dengan ARC, penempatan booth, penempatan kontainer, penempatan UMKM. Tahun ini kita perbaiki dengan tujuan menyenangkan pembalap dan tentunya juga supaya masih ada. Tribuners, tercatat sepanjang tahun 2024 sudah ada belasan kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ada di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan BPBD di Kota Palangkaraya sendiri terhitung dari 1 Januari hingga 24 Juli 2024 sudah ada 16 kasus karhutla. Kejadian tersebut terjadi seiring terjadinya peralihan musim dari musim hujan menuju kemarau dan membuat lahan gambut kian mengering. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Kalteng. Herman, silakan untuk laporan lengkapnya.
Ya baik, selamat siang Tribuners. Benar sekali bahwa sepanjang tahun 2024 sudah ada belasan kasus kebakaran hutan dan lahan atau Kahutla yang terjadi di Kota Palangkaraya, Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan dari BPBD Kota Palangkaraya sendiri tercatat dari tanggal 1 Januari hingga 24 Juli 2024 sudah ada 16 kasus Kahutla yang terjadi di Kota Palangkaraya. Kejadian tersebut terjadi seiring terjadinya peralihan musim dari musim hujan ke musim kemarau yang membuat lahan gambut kian mengering. Saat dikonfirmasi oleh Tribun Kalteng, PLT Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya Hendrikus Satria Budi membenarkan hal tersebut. Dari data yang dikumpulkan, setidaknya sudah ada 16 peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang tersebar di wilayah Kota Palangkaraya. Adapun rincian terjadinya Kahutla ini dirinya menyebut seperti Kecamatan Jekaraya sudah ada 11 kasus kejadian, Pahandut 2 kejadian, Sebangau 2 kejadian, Bukit Batu 1 kejadian, dan sementara di wilayah Kecamatan Rakompit masih belum ada kejadian atau masih 0 kejadian. Dari belasan peristiwa tersebut sendiri dirinya menyebut telah ada sebanyak 8,62 hektar total luas lahan gambut yang terbakar yang ada di Kota Palangkaraya itu sendiri. Terlebih yang menyebut baru-baru ini telah terjadi peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kelurahan Peto Ketimpun, Kelurahan Tanjung Pinang, dan Kelurahan Bukit Tunggal. Kejadian tersebut terjadi pada Selasa 23 Juli 2024 lalu. Dirinya menyebut terhitung total luas lahan yang terbakar yang ada di Peto Ketimpun tersebut sebanyak 0,32 hektar. Dirinya menyebut bahwa kebakaran tersebut merupakan kebakaran yang ke-16 kalinya yang terjadi di Kota Palangkaraya. Tidak lupa dirinya selaku Kalaksa BPBD Kota Palangkaraya menghimbau agar masyarakat dapat bersama-sama melakukan pencegahan terhadap peristiwa kebakaran lahan tersebut agar Kota Cantik Palangkaraya bebas dari asap Kahutla yang terjadi dari setiap tahunnya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya Herman dan Putra, kembali ke studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, hasil penerimaan peserta didik baru zonasi banyak anak berkebutuhan khusus sehingga sekolah harus membuat inovasi agar siswa tetap bisa belajar di sekolah. Menurut Riyati Ningsih, Kepala SMP Negeri 2 Malang, sekolah melayani siswa inklusi sejak tahun 2022. Sekolah lalu membuat inovasi mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi lewat program Simba Asia atau Sinau Mandiri bersama anak Satwi Maba Istimewa. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Surya Malang. Silvianita Widiawati, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan Adila di studio. Memang benar kondisi di Kota Malang dari penuturan Suwarjana, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang, memang dari hasil zonasi akhirnya didapat atau tersaring siswa-siswa ABK atau anak berkebutuhan khusus. Hal ini karena sistem di zonasi hanya menyaring dari jarak rumah ke sekolah, sementara kemudian dari sekolah menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan asesmen psikologi lewat tes IQ dan akhirnya diketahui bahwa ada anak-anak berkebutuhan khusus yang harus ditangani sekolah. Menurut Suwarjana, sekolah tidak boleh menolak dengan adanya kondisi itu, namun memang dari sekolah tidak bisa menyediakan guru pembantu khusus atau yang lebih dikenal dengan GPK. Karena itu dari sekolah harus membuat inovasi bagaimana menghadapi dengan kondisi seperti itu. Seperti di SMP 10 mereka membuat inovasi Jari Mak Siti karena juga ditemukan banyak
siswa berkebutuhan khusus di sekolah itu, sehingga perlu treatment pembelajaran tertentu untuk mereka sehingga bisa menikmati pembelajaran di sekolah. Sedang di SMP 2 yaitu ada inovasi Simba Asia yang juga sedang dilakukan. Tapi di SMP 2 tersebut memang ada kelebihannya, termasuk ada sahabat anak, di mana yang direkrut adalah siswa dari sekolah tersebut dan mereka bisa menjadi teman curhat dari teman-teman mereka yang dari anak istimewa tersebut. Untuk siswa berkebutuhan khusus memang jumlahnya cukup banyak. Sebenarnya dari jalur PPDB itu ada khusus afirmasi, namun kuotanya juga terbatas, sehingga paling banyak lolos itu memang di zonasi dan tidak ada penyaringan khusus saat itu. Dan dengan adanya ini merupakan tantangan bagi guru-guru di sekolah, juga dunia pendidikan, bahwa mereka juga bisa tetap terus belajar di sekolah atau di jenjang tersebut, namun juga perlu keteguhan guru dan siswa juga untuk belajar sehingga bisa menyelesaikan dengan pendidikannya. Dan salah satu alasannya juga biar agar dari orang tua juga bisa bisa memberikan kemandirian pada anak dengan bantuan sekolah, dengan program yang ada. Demikian Adila, laporan saya dari Malang. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, PKK Nabire hingga saat ini terus konsisten dalam menggalakkan seluruh program kerja. Atas hal itu, pada kali ini mereka melaksanakan aksi sosial ke komunitas disabilitas di daerah Kali Bobo dan Kali Semen. Wakil Ketua PKK Nabire Sakina Ruslan Ismail mengatakan bahwa dalam aksi tersebut mereka berbagi kalsi kepada anak-anak disabilitas dan lansia. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Papua. Calvin Elwis Erari, silakan untuk laporan lengkapnya. Baik Adila dan juga Tribunas, memang PKK Kabupaten Nabire ini terus konsisten untuk melakukan kegiatan-kegiatan atau program kerja mereka ya, terutama terkait dengan kegiatan sosial yang dilaksanakan oleh mereka, di mana mereka mengunjung komunitas disabilitas dan juga dengan kelompok lansia yang ada di dua daerah sekaligus di Nabire, yaitu di daerah Kalibobo maupun juga Kali Semen. Dan perlu juga diketahui kedatangan mereka ini disambut baik oleh seluruh anak-anak atau komunitas yang ada di sekitar situ dan juga dengan lansia yang ada di daerah-daerah tersebut ini. Nah, di situ Wakil Ketua PKK Nabire Sakina Ruslan Ismail mengatakan bahwa dalam aksi tersebut mereka juga dalam kunjungan tersebut mereka melakukan berbagi kasih kepada para lansia dan juga para komunitas disabilitas yang ada di Nabire, di mana di situ mereka memberikan bantuan atau khusus bantuan dana dan juga mereka memberikan bantuan BAMA atau sembako kepada kelompok lansia yang ada di kedua daerah tersebut. Dan dengan bantuan sembako yang mereka berikan itu seperti beras, gula, minyak goreng dan juga dan lain sebagainya. Nah, setelah dengan sejumlah bantuan dan kunjungan yang mereka laksanakan ini, Sakina pun berharap bahwa kiranya bisa dapat bermanfaat dan juga bisa dapat dimanfaatkan dengan baik agar walaupun bantuan tersebut yang mereka berikan tidak banyak, tetapi bisa dapat bermanfaat buat para disabilitas dan juga lansia yang ada di dua daerah, yaitu Kali Semen dan juga di Kali Bobo. Demikian Adila dan juga Tribuners. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners,
Wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Wakil Ketua PKK Nabire, yakni Sakina Ruslan Ismail. Berikut untuk tayangan. Ada 2 kegiatan. Yang pertama, kami kunjungan ke Kalibobo, berbagi kasih kepada anak-anak difabel. Yang terkait kegiatan keduanya, kami kunjungan untuk penyerahan bantuan kasih kepada masyarakat difabel di Kalisemen. Di situ kami memberikan bantuan dana dan bama bingkisan kepada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Kami berharap bermanfaat bagi mereka dalam mengelola apa yang telah kami berikan. Terungkap cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat. Adapun Sekretaris Dispursip Kota Kendari, Rida Wahyunapu, mengatakan bahwa pihaknya melakukan berbagai macam kegiatan, yakni mulai dari layanan pojok baca digital atau Pojadi di Mall Pelayanan Publik. Selain itu, layanan perpustakaan keliling yang menyambangi SD dan SMP, serta Kelurahan Sekota Kendari, Provinsi Sultra. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun News Sultra. Apriliana, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, baik rekan Adila dan juga Tribuners. Beginilah cara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Kendari meningkatkan literasi dan minat baca masyarakat di Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara. Hal itu diungkapkan oleh Sekretaris Dirpursip Kota Kendari, Rida Wahyunapu, bahwa pihaknya telah melakukan berbagai macam kegiatan, mulai dari layanan pojok baca digital atau Pojadi yang bertempat di Mall Pelayanan Publik atau MPP Kota Kendari, kemudian layanan perpustakaan keliling yang menyambangi SD dan SMP, serta Kelurahan Sekota Kendari. Selain itu, kegiatan lainnya berupa pelatihan literasi, kemudian book and art, peer learning meeting, hingga mendongeng online bersama alias Momobasa. Dia menjelaskan saat ini terdapat transformasi pelayanan perpustakaan yang berbasis inklusi sosial atau TPBIS, sehingga tidak hanya meningkatkan kegemaran dalam membaca, namun juga untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Dia mengatakan tidak hanya membaca dan menulis, tetapi juga sudah bertransformasi menghasilkan suatu barang atau jasa yang bernilai ekonomi. Caranya adalah masyarakat membaca buku keterampilan, kemudian diimplementasikan sehingga menghasilkan suatu produk, lalu produk tersebut dijual untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dalam praktiknya, Dispursip Kota Kendari juga telah melakukan berbagai kegiatan literasi seperti di bidang pertanian dan terapan. Untuk di literasi bidang pertanian berupa kegiatan pelatihan budidaya dan pengolahan hasil pertanian pakcoy, sedangkan untuk literasi terapan, Dispursip Kota Kendari membuat pelatihan pembuatan cemilan sehat menggunakan daun kelor dan juga pelatihan membuat buket bunga. Dia mengatakan selain itu ada juga kegiatan di mana perangkat komputer dibawa oleh karena itu dia berharap melalui kegiatan dan layanan manual maupun online dapat meningkatkan literasi masyarakat di Kota Kendari. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, warung kopi menyadik yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi satu di antara tempat ngopi Tribuners jika berada di kota Sanggau. Adapun di warkop menyadik selain menyediakan aneka jenis minuman panas dan dingin, juga tersedia beragam jenis kue, nasi kuning, hingga nasi goreng yang sudah di-packing. Terkait hal tersebut, informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Hendri Cornelius, silakan untuk laporan lengkapnya. Ya, selamat siang Tribuners dan juga rekan Adila. Saya sampaikan bahwa warung kopi menyadik yang berlokasi di Jalan Ahmad Yani, Kota Sanggau, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat menjadi satu di antara tempat ngopi sambil sarapan Anda jika berada di Kota Sanggau. Nah, di sini menyediakan aneka jenis kue, minuman panas dan dingin, juga tersedia menu-menu sarapan lainnya, ada bubur, soto, dan nasi kuning. Nah, salah satu kue yang dimaksud di sini ada bolu, cake dengan ubi, donat, risoles, forket, dan
ada juga berbagai macam jenis kue yang lainnya. Nah, kue tersebut di packing dan isinya ada yang 2 potong kue, 3 potong kue, dan bahkan lebih, tergantung dari jenis kue itu sendiri, Tribuners. Dan harganya yang packingan kecil itu mulai dari Rp6.000. Kemudian yang packingan besar itu mulai dari Rp35.000. Nah, nasi kuning yang di packing juga harganya itu mulai dari Rp6.000, yang packingan kecil, yang besar Rp12.000. Dan juga ada nasi goreng, nasi putih, lauk ayam biasanya juga tersedia di warung kopi Mulyadi ini. Nah, kalau untuk bubur dengan soto itu buka sampai siang saja. Nah, kalau nasi kuning, kue, dan lain-lain itu sampai warung kopi tutup dari jam 5 pagi sampai jam 5 lewat sore, Tribuners. Nah, selain itu ada juga gorengan yang belum di packing, artinya satuan di warung kopi Mulyadi ini. Jadi lengkap sekali Tribuners, menu sarapan dan juga ngopi. Jadi bisa sambil ngopi sembari sarapan di warung kopi Mulyadi. Lokasinya juga sangat strategis, berada di pusat kota Sanggau. Sekian Tribuners dan juga rekan Adila. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, KPU Papua Barat Daya sukses menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit data pemilih untuk Pilkada 2024. Adapun meski menghadapi tantangan seperti keterbatasan jaringan internet dan kondisi geografis berat, namun semangat dan dedikasi jajaran KPU memastikan semua tugas selesai tepat waktu. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribuners Sorong. Ismail Saleh, silakan untuk laporan lengkapnya. Terima kasih rekan Adila, melaporkan dari Kota Sorong. Komisi Pemilihan Umum Papua Barat Daya KPU Papua Barat Daya telah menyelesaikan tahapan pencocokan dan penelitian atau coklit pada Pilkada 2024 dengan capaian 100%. Proses coklit ini berlangsung dari tanggal 24 Juni hingga 24 Juli. Dalam hal ini Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU, Jeffrey Kambu, menjelaskan bahwa proses pencoklitan dilakukan dengan 2 metode, yaitu manual dan e-coklit. Hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh data pemilih terverifikasi dengan baik dan akurat. Jeffrey menekankan bahwa meskipun tim KPU menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan jaringan dan kondisi geografis yang berat, dedikasi serta semangat para petugas KPU dan Patarli memastikan semua tugas selesai tepat waktu, bahkan 3 hari sebelum batas waktu yang ditetapkan. Berikut adalah progres coklit di seluruh Provinsi Papua Barat Daya. Kabupaten Sorong 100% dengan daftar pemilih 8.829. Kabupaten Sorong Selatan 100% dengan daftar pemilih 35.240.000. Kabupaten Raja Ampat 100% dengan daftar pemilih 42.472. Kabupaten Tamro dengan 100% dengan data pemilih 22.887. Kabupaten Maibrat 100% dengan daftar pemilih 34.802. Kota Sorong 100% dengan daftar pemilih 210.800.000. KPU mengundang masyarakat untuk memberikan tanggapan dan masukan terhadap DPS yang telah diumumkan, serta bukti autentik seperti KTP dan kartu keluarga, guna memastikan akurasi data pemilih sebelum finalisasi daftar pemilih tetap. Jeffrey juga mengakui adanya kendala di lapangan, terutama wilayah yang sulit dijangkau seperti daerah kepulauan dan pegunungan. Hal ini seperti wilayah di Raja Ampat dan wilayah Maibrat dan Tamrau. Namun jajaran KPU tetap berkomitmen menjalankan tugas dan penuh tanggung jawab. Demikian laporan kami untuk hari ini. Saya Ismail Saleh kembali kepada studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribuners, wartawan kami telah menghimpun wawancara bersama Ketua Divisi Rendatin KPU Papua Barat Daya, Jeffrey Obed Kambu. Berikut untuk tayangan. Dalam pelaksanaan tahapan pemilihan kepala daerah serentak, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat Daya, KPU mengacu pada Undang-Undang 10 tahun 2012 dan juga PKPU 2 tahun 2014 tentang jadwal dan tahapan. Lebih khusus PKPU 7 tahun 2024 tentang penyusunan daftar pemilih. KPU melaksanakan itu dalam tahapan penyusunan daftar pemilih. Satu tahapan dilakukan oleh KPU, yaitu pemutahiran daftar pemilih.
Pemutahiran data pemilih dilaksanakan mulai dari tanggal 24 Juni sampai dengan 24 Juli. Tepat pada tadi malam, pukul 23.59 waktu Indonesia Timur. Itu telah ditutup. Masa kerja selama 1 bulan.